Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat semuanya? Baik, nanti kalau ibu tanya semangat pagi, jawabnya pagi, pagi, pagi. Seperti itu ya. Semangat pagi, 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 pagi. Baik, semuanya sudah semangat. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Silakan Ketua Kelas Mas Ahmad untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Mas Ahmad. Anak-anak, apakah semuanya hadir? Kalau begitu, Ibu akan terlebih dahulu ya untuk mengecek hadiran kalian. Mas Ahmad hadir, Mbak Fatimah hadir, Mbak Laras hadir, Mbak Naila hadir, Mas Farzan, Mbak Dewi hadir, Mbak Novia hadir, Mas Zaki, Mbak Resti. Baik, semuanya hadir semua anak-anak. Sudah siapkah memulai pelajaran pada pagi hari ini? Ada yang tahu kita akan belajar apa pada hari ini? Baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tematik kelas 6, tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran ketiga. Di pembelajaran 3 ini nanti kita akan belajar muatan bahasa Indonesia dan IPA. Sebelum itu, Ibu akan menginformasikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu siswa mampu. Dengan menyimak, siswa mampu menyebutkan dan siswa mampu menuliskan informasi dalam bentuk peta pikiran dengan baik dan benar. Dengan membuat poster, siswa mampu menjelaskan cara menghemat energi listrik dan melakukan kegiatan hemat listrik secara mandiri. Baik, seperti itu ya anak-anak. Sebelum itu, Ibu akan membagikan buku siswa ini. Sudah mendapatkan buku siswanya semua? Baik, sudah semua ya. Nah anak-anak, silakan dibuka buku siswanya halaman 70. Kita telah mengetahui bahwa globalisasi dapat terjadi antara lain karena adanya energi listrik. Sekarang amatilah peralatan yang menggunakan energi listrik di sekitar kita. Misalnya ada apa saja? Iya, kipas angin, televisi, mesin cuci, kulkas, dan masih banyak lagi ya tentunya anak-anak yang menggunakan peralatan listrik. Terbayangkan olehmu jika energi listrik itu akan habis atau tidak dapat diperbarui. Nah sekarang ayo kita belajar bagaimana caranya menghemat energi listrik. Amati gambar berikut dengan teliti. Di sini memperlihatkan sebuah rumah yang menggunakan energi listrik. Di dalam rumah ini terdapat 5 ruangan. Nomor 1 itu ruang apa? Iya, ruang tidur atau kamar tidur. Nomor 2, iya, ruang kerja. Nomor 3, iya, toilet atau kamar mandi. Nomor 4, iya, ada dapur. Dan nomor 5 itu iya, ruang keluarga atau ruang tamu. Nah, anak-anak, di sini semua listriknya menyala di siang hari, apalagi di ruang nomor 5, ruang tamu. Di sini padahal tidak ada orang di ruangan tersebut. Seperti di ruang tamu itu radio menyala, lampu menyala, kipas angin menyala, televisi menyala. Sedangkan orang-orang sibuk di tempatnya masing-masing. Ruangan tersebut kosong dan peralatan elektroniknya menyala semua. Nah, ini merupakan suatu keborosan dalam menggunakan energi listrik.
Sekarang kalian lihat anak-anak, di bawah itu ada 5 pertanyaan. Sebelum itu Ibu akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok. Nanti ada 3 kelompok. Nanti di 3 kelompok itu terdapat 3 orang. Silakan berhitung dari Mas Ahmad. Baik, sudah berhitung. Yang dapat nomor 1 itulah kelompok 1, kelompok yang dapat nomor 2 itulah kelompok 2, dan yang dapat nomor 3 itulah kelompok 3. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sudah berada di kelompoknya masing-masing? Iya. Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didiknya atau LKPD-nya untuk mengerjakan 5 pertanyaan tersebut ya. Silakan kalian kerjakan dan didiskusikan dengan kelompoknya. Ibu beri waktu 10 menit. Setelah selesai silakan untuk dikumpulkan, dan tiap kelompok perwakilannya 1 orang untuk maju ke depan mendiskusikan hasil kerja kelompoknya. Silakan dikerjakan anak-anak. Ada yang sudah kelompok 1? Ya sudah. Kelompok 2? Iya sudah. Kelompok 3? Iya baik sudah. Alhamdulillah semuanya sudah semua ya, tiap kelompok. Mau dari kelompok mana dulu yang mau mempresentasikan hasilnya di depan? Kelompok 2? Iya silakan Mbak Naila, perwakilan kelompok 2 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Iya, tepuk tangan untuk Mbak Naila dari kelompok 2. Sekarang kelompok 2 sudah, mau kelompok mana lagi? Kelompok 3 atau kelompok 1? Kelompok 1? Iya, silakan kelompok 1 perwakilannya siapa? Mas Ahmad? Iya, silakan maju Mas Ahmad, perwakilan dari kelompok 1. Iya, tepuk tangan untuk Mas Ahmad dari kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang dari kelompok 3, silakan perwakilannya Mbak Laras. Iya, silakan maju ke depan. Iya, tepuk tangan Mbak Laras dari kelompok 3 yang telah mendiskusikan, yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang anak-anak semuanya sudah presentasi di depan perwakilan tiap kelompoknya. Kita bahas bersama-sama ya hasil presentasinya. Kita tarik kesimpulan. Nah, nomor 1, apa peran energi listrik di era globalisasi saat ini? Iya, peran energi listrik mendukung perkembangan teknologi di era globalisasi karena segala aktivitas manusia itu terbantu oleh adanya energi listrik atau peralatan elektronik. Jadi, energi listrik ini sangat berperan penting sekali ya anak-anak dalam era globalisasi saat ini. Nomor 2, tuliskan ruangan yang boros listrik. Ya, yang boros listrik adalah ruang keluarga karena tidak ada orang di situ. Ruang keluarga semua alat elektroniknya menyala. Nah, ini juga di tempat tidur atau ruang tidur. Nah, di sini semua lampunya dinyalakan padahal di siang hari. Kita harus tahu ya anak-anak bagaimana caranya menghemat energi listrik di rumah kita masing-masing. Nomor 3, menurutmu apa dampak sikap hidup boros listrik bagi warga sekolah? Ya, sekolah akan membayar listrik itu lebih banyak. Nah, mengapa nomor 4, mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Ya, karena sebagian besar dari pusat
pembangkit listrik menggunakan bahan yang tidak dapat diperbarui seperti batu bara dan gas yang suatu saat akan habis. Selain itu, penggunaan listrik yang berlebihan dapat menimbulkan pemanasan global. Nomor 5, berikan 3 contoh sikap hidup hemat listrik yang sudah kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa saja anak-anak? Iya, mematikan lampu di siang hari. Iya, memakai keran air seperlunya. Lagi, iya, mematikan televisi apabila tidak ditonton. Yang keempat, iya, mematikan kipas angin jika tidak digunakan. Sekarang anak-anak sudah paham semua? Iya, sudah paham ya. Nah anak-anak, sekarang ibu minta kalian untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sudah berada di tempat duduknya masing-masing? Ya baik. Sekarang kalian menyimak teks yang akan ibu bacakan, yaitu judulnya Mengapa Harus Hemat Listrik. Nanti ibu akan menjadikan ini sebagai kuis kalian. Kuis ini sebagai nilai ulangan harian kalian untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian mengenai materi kita pada hari ini. Mengapa harus hemat listrik? Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik, mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik atau industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan energi listrik. Tanpa listrik, kita tidak bisa bayangkan bagaimana jadinya kehidupan manusia di masa kini dan masa yang akan datang. Namun, di balik manfaatnya, energi listrik juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi atau biasa disebut dengan pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi antara lain disebabkan oleh gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor tersebut, karena di sini anak-anak banyak yang menebang pohon sembarangan. Pemanasan global akan mengakibatkan cuaca tidak teratur, musim panas yang berkepanjangan hingga mengakibatkan kekeringan di mana-mana. Kemudian mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan menenggelamkan sebagian besar daratan. Jika hal ini terus terjadi, maka manusia akan terancam habitatnya akibat pemanasan global. Untuk menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Contoh sederhana yang kita bisa lakukan adalah pilih peralatan hemat energi seperti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Pahami lingkungan sekitar kita. Bila menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan mematikan semua peralatan listrik yang tidak terpakai, misalnya lampu, kipas angin, televisi, setrika, dan lain-lain sebelum meninggalkan ruangan. Dengan melakukan hal tersebut, berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Kita bisa bayangkan berapa besar energi listrik yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Sudah semua paham anak-anak apa yang sudah ibu bacakan teks eksplanasi? Iya, ibu akan memberikan soal kuis untuk kalian untuk mengetahui bagaimana
sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi yang kita pelajari. Sudah mendapatkan soal kuisnya masing-masing? Baik, sudah semua ya. Sekarang anak-anak, Ibu beri waktu kalian mengerjakan soal kuisnya 5 menit. Silakan dikerjakan. Bagi yang sudah, silakan boleh dikumpulkan. Ada yang sudah, Mbak Naila? Iya, sudah. Baik, Ibu rasa sudah semua ya yang mengumpulkan. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, di sini kalian sudah mendiskusikan kelompok dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok, dan kalian sudah mengerjakan kuis. Nah, kuis ini kita bahas secara bersama-sama. Nah, anak-anak, mari kita bahas soal kuis yang sudah kalian kerjakan tadi. Paragraf 1, topik masalahnya berupa apa? Iya, hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini menggunakan atau membutuhkan energi listrik. Paragraf 2, deret penjelas. Iya, pemborosan energi membuat suhu bumi meningkat atau pemanasan global. Hal ini disebabkan oleh gas buang dari peralatan elektronik, gas buang hasil pembakaran dari kendaraan bermotor, serta berkurangnya lahan hijau. Yang kedua, paragraf kedua itu ada apa? Iya, pemanasan global membuat cuaca tidak menentu, musim panas yang panjang menyebabkan kekeringan, mencarnya pegunungan es di kutub bumi yang dapat mengancam keberadaan manusia. Sekarang paragraf 3, deret penjelasnya berupa apa? Ya, salah satu cara untuk menghindari pemanasan global yaitu dengan menghemat listrik. Contohnya memilih peralatan hemat listrik dan memastikan semua peralatan listrik sebelum meninggalkan ruangan kosong. Sekarang paragraf keempat, simpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Ya, dengan melakukan hal itu, kita telah menyelamatkan bumi. Sungguh besar energi yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Baik, sudah paham semua anak-anak? Nah, karena kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing, di sini Ibu akan memberi hadiah untuk kelompok yang aktif dalam berdiskusi. Yang paling aktif dalam berdiskusi yaitu ke kelompok 2. Silakan perwakilan kelompok 2 untuk mengambil hadiah dari Ibu. Lebih semangat ya dan belajar lebih rajin lagi. Tentang untuk kelompok 2, dan semoga ini menjadi motivasi untuk kalian untuk lebih giat lagi dalam belajar. Anak-anak, kita langsung ke materi selanjutnya. Karena kalian sudah mengetahui bagaimana cara menghemat energi listrik, Ibu mentugaskan kalian untuk membuat poster secara mandiri. Nah, poster tersebut berisi ajakan untuk melakukan sikap hidup hemat listrik dengan melihat kriteria yang terdapat dalam buku siswa. Kriteria tersebut berisi terdapat kalimat ajakan untuk selalu melakukan sikap hidup hemat listrik. Terdapat keterangan singkat tentang pentingnya hemat listrik. Terdapat contoh sikap hidup hemat listrik. Menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Poster jelas, menarik, tulisan rapi dan bersih. Lalu Ibu yakin kalian bisa kreatif sendiri untuk membuat poster tersebut.
kreasikan poster kalian dengan menarik. Kemudian kalian kampanyekan poster kalian ke setiap kelas. Pasang poster tersebut di tempat-tempat strategis di sekeliling sekolah. Di sini Ibu ada contoh dari poster Ayo Hemat Energi Listrik. Ini ada seorang anak yang mematikan lampu pada siang hari. Ini juga ada baca 3 langkah mudah hemat energi listrik. Dengan menghemat energi listrik, mengurangi pembakaran energi fosil yang menyebabkan pemanasan global bagi bumi. Ini ada juga gambar lampu, matikan alat elektronik yang tidak digunakan. Ada gambar terkontak, gunakan alat elektronik, hemat energi. Kemudian ada AC juga, gunakan alat pendingin seperlunya. Ini merupakan contoh poster hemat energi listrik. Silakan kalian kreasikan dengan cara kalian masing-masing. Baik anak-anak, Ibu rasa sudah cukup pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum menutup pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas Mas Ahmad untuk memimpin doa. Baik, terima kasih Mas Ahmad dan terima kasih anak-anak semua. Jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar di rumah ya. Nanti tugas itu dikumpulkan minggu depan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.